Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dan 9 ingin menjelaskan tentang Memahami nilai-nilai gender dan hak asasi manusia dalam Islam. Sebelum menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizkina Farija Amalia. Saya dari kelas 1C Penyiaran. NIM saya 203201118. Perkenalkan, nama saya Ibnu Husni Jalaluddin. Saya dari Prodi Broadcast 1C. NIM saya 203200053. Perkenalkan, nama saya Randy Dujiarto. NIM saya 203200113. Kelas Penyiaran 1C. Saya Fahmi Ramadanti dari kelas 1C Penyiaran. NIM saya 203200043. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Mas Nur Ahmad Satria sebagai dosen pengampu mata kuliah agama Islam di kelas 1C Penyiaran Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Serta teman-teman kelas 1C yang saya banggakan. Pertama, kita ucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kita dapat kembali belajar mata kuliah agama Islam walaupun dengan cara pembelajaran jarak jauh atau daring. Sholawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izinkan saya, Fahmi Ramadanti, akan menjelaskan materi tentang pengertian gender dan pengertian gender dalam Islam. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu gender secara general. A. Pengertian gender. Gender adalah kosakata yang berasal dari bahasa Inggris yang bermakna jenis kelamin. Dalam glosarium disebut sebagai seks dan gender. Gender sendiri diartikan sebagai suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial, kultural atau hubungan sosial yang terkonstruksi antara perempuan dan laki-laki yang bervariasi dan sangat bergantung pada faktor-faktor budaya, agama, sejarah, dan ekonomi. Dalam pandangan lain, gender diartikan sebagai himpunan luas karakteristik yang terlihat untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Membentang dari seks biologis pada manusia, peran sosial seseorang atau identitas gender. Gender itu sendiri merupakan kajian perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu. B. Pengertian gender dalam Islam. Dalam Islam, sebetulnya tidak mengenal istilah gender, karena dalam Islam tidak membedakan kedudukan seorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak bisa gender dalam Islam. Islam mendudukan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dan kemuliaan yang sama. Contoh konkretnya adalah Islam tidak membedakan laki-laki dan wanita dalam hal tingkat takwa. Dan surga juga tidak dikhususkan untuk laki-laki saja, tetapi untuk laki-laki dan perempuan yang bertakwa dan beramal soleh. Islam mendudukan wanita dan laki-laki pada tempatnya. Tak dapat dibenarkan anggapan para orientalis dan musuh Islam bahwa Islam menempatkan wanita pada derajat yang rendah atau dianggap masyarakat kelas 2. Dalam Islam, sesungguhnya wanita dimuliakan. Banyak sekali ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang memuliakan dan mengangkat derajat wanita, baik sebagai ibu, anak, istri, ataupun sebagai anggota masyarakat sendiri. Tak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam.
Akan tetapi yang membedakan keduanya adalah fungsionalnya karena kodrat dari masing-masing. Dalam Al-Quran, dijelaskan bahwa tiap orang menanggung akibat atau dosa dari perbuatannya masing-masing, dan Islam tidak mengenal dosa turunan. Bentukan kultural yang merendahkan wanita ini menyebabkan laki-laki memegang otoritas di segala bidang kehidupan masyarakat atau patriarki, baik dalam pergaulan domestik atau rumah tangga, pergaulan sosial, ataupun dalam politik. Ayat Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34 seringkali dijadikan dalil bagi mereka yang beranggapan bahwa dalam Islam, kedudukan laki-laki lebih mulia daripada wanita. Padahal, jika ditelaah lebih dalam, sesungguhnya ayat tersebut sebenarnya memuliakan wanita karena dalam ayat tersebut, tugas mencari nafkah dibebankan. Ayat tersebut juga menjelaskan secara implisit bahwa tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan wanita. Akan tetapi yang membedakan antara keduanya adalah dari segi fungsionalnya, karena kodrat masing-masing. Seperti halnya yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34 yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lainnya wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuzusnya, maka menasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Benar. Quran Surat An-Nisa ayat ke-34. Di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah Nabi yang merupakan sumber utama ajaran Islam, terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini, dan akan datang. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan, dan sebagainya. Berkaitan dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi di antara umat manusia. Terima kasih. Baik, saya Ibnu Khusnul Jainuddin akan menjelaskan tentang konsep-konsep gender. Agama mengamanahkan manusia untuk memperhatikan konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan, keutuhan, baik sesama manusia maupun dengan lingkungan alamnya. Konsep relasi gender dalam Islam lebih dari sekedar mengatur keadilan gender dalam masyarakat, tetapi secara teologis dan teleologis mengatur pola relasi mikrokosmos atau manusia, makrokosmos atau alam, dan Tuhan. Hanya dengan demikian manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah, dan hanya khalifah sukses yang dapat mencapai derajat abid sesungguhnya. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran khalifah dan hamba. Soal peran sosial dalam masyarakat, tidak ditemukan ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang melarang kaum perempuan aktif di dalamnya. Sebaiknya Al-Quran dan hadis hanya mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni berbagai profesi. Nah, telah dijelaskan tuh bahwa semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat atau aktivitas perempuan dan laki-laki yang bisa berubah dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat, dari satu kelas ke kelas lain. Itulah yang kemudian dikenal dengan konsep gender. Nah, sebenarnya kondisi ini tidak ada salahnya, tetapi akan menjadi bermasalah ketika peran-peran yang telah diajarkan dan kemudian menempatkan salah satu jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan,
pada posisi yang tidak menguntungkan, karena tidak semua laki-laki maupun bersikap tegas dan bisa ngatur. Maka laki-laki yang lembut akan dicap banci. Bisa dikatakan seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan jika perempuan lebih berani dan tegas akan dicap tomboy. Tentu saja hal ini tidak cocok dan memberikan tekanan. Dengan demikian, keadilan gender adalah suatu kondisi adil bagi perempuan dan laki-laki untuk dapat mengaktualisasikan dan mendedikasikan diri bagi pembangun bangsa dan negara. Keadilan dan kesetaraan gender berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memposisikan laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Tuhan. Kapasitasnya sebagai hamba laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan pengabdiannya. Baik, saya Rizkina Fariza Amalia akan menjelaskan tentang identitas gender. Sesungguhnya manusia itu diciptakan terdiri dari dua jenis kelamin atau gender, yakni laki-laki dan perempuan. Tentunya dalam penciptaan kedua jenis kelamin ini melekat karakternya masing-masing. Manusia hanya terima beres, tidak ada andil manusia di dalam pembuatan jenis kelamin ini. Persoalan sosial yang lantas muncul adalah bagaimana penegasan identitas gender itu pada diri seseorang. Pendidikan dan lingkungan sosial turut serta berperan dalam upaya penegasan tersebut. Pada jenis kelamin laki-laki, karakter yang melekat padanya diantaranya adalah maskulin, tegas, tanggung jawab, dan semisalnya. Perempuan itu dengan karakter yang melekat padanya diantaranya adalah feminim, lemah lembut, penuh kasih, perasa, dan semisalnya. Disinilah letak urgensi dari upaya perlunya menegaskan kembali identitas gender supaya pemberian hak dan kewajiban masing-masing gender bisa tepat dan proporsional. Pada tahapan awal, sejak dini anak harus sudah dimulai untuk diberikan penegasan akan identitas gendernya. Ketika masih berusia kurang dari setahun, anak perempuan sudah diberikan tindik anting-anting di telinganya. Secara tidak langsung, orang tua dalam hal ini sudah memberikan ciri identitas yang jelas pada anak. Dengan demikian, secara psikologis, anak diajak untuk menyatakan dirinya itu laki-laki atau perempuan. Sementara itu, orang tua seringkali menghadapi pertanyaan dari si kakak tentang perbedaan alat kelamin antara dirinya dengan adiknya. Momen ini muncul ketika si kakak melihat adiknya dimandikan oleh ibu di bak mandi bayi. Orang tua harus segera memberikan pengertian kepada si kakak, jangan pernah mengabaikan tentang apapun dari pertanyaan anak, apalagi di dalam masalah gender. Dengan demikian, anak bisa belajar tentang gender pada manusia. Apa yang dilihatnya, didengarnya, dan dirasakannya menjadi sumber belajarnya. Kedua, membedakan dengan tegas pakaian yang dikenakan oleh laki-laki dan perempuan. Laki-laki memakai pakaian khusus laki-laki, sedangkan perempuan memakai pakaian yang khusus untuk perempuan. Standar pembedaan pakaian laki-laki dan perempuan adalah kepatuhan yang ada dalam sebuah komunitas masyarakat. Ketiga, membedakan jenis permainan di antara laki-laki dan perempuan. Permainan seperti sepak bola, perang-perangan, dan lainnya tentunya akan cocok dengan karakter seorang laki-laki. Adapun permainan seperti masak-masakan dan lainnya tentunya akan cocok dengan karakter seorang perempuan. Pemilihan jenis permainan akan sangat berpengaruh besar pada aspek kejiwaan seseorang. Sebagai contoh, permainan sepak bola jelas membutuhkan kekuatan, kelincahan, dan ketepatan. Hal ini akan linear dengan aspek kemaskulinan seorang laki-laki. Dengan demikian, seorang anak laki-laki akan dengan tepat memvisualisasikan dirinya dengan tanggung jawab
Demikian halnya bagi anak perempuan, tak kala permainan yang dipilih itu linear dengan kefeminimannya, ia akan tumbuh dengan tanggung jawabnya sebagai perempuan. Keempat, melakukan pemisahan tempat tidur antara laki-laki dan perempuan. Ketika si anak sudah menginjak usia sekolah, tentu sejak dini harus sudah dikenalkan terkait pemisahan tempat tidur di antara laki-laki dan perempuan. Bahwa pemisahan tempat tidur laki-laki dan perempuan dilakukan demi menjaga kemuliaan kemanusiaan mereka. Hal demikian sebagai upaya preventif dari terjadinya hal-hal yang mengandung keburukan yang bisa terjadi di antara kedua jenis kelamin tersebut. Kelima, melibatkan anak-anak di dalam kegiatan kedua orang tuanya. Untuk anak laki-laki, diajak ayah ke tempat kerjanya. Ayah sambil menunjukkan berbagai perlengkapan kerja yang ada di tempat kerjanya. Dan anak diminta untuk melibatkan bagaimana ayah bekerja. Untuk anak perempuan, diajak oleh ibu untuk melakukan kegiatan-kegiatan di rumah seperti menyapu, mencuci pakaian, dan memasak. Dengan melibatkan mereka di dalam kegiatan harian kedua orang tuanya, akan tertanam akan kejelasan orientasi kehidupan dan pekerjaannya. Keenam, di saat anak sudah diajak memikirkan hal-hal terkait dirinya seperti sekolahnya, pelajarannya, prestasinya, dan teman-teman pergaulannya, maka orang tua bisa mengambil peran sebagai sosok seorang guru dan sekaligus sebagai sosok sahabatnya. Orang tua perlu untuk memberikan penjelasan akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sosial di antara laki-laki dan perempuan. Orang tua bisa mengajak anak diskusi dan berpendapat dalam hal ini. Sedangkan pada lain waktu, orang tua bisa menjadi teman curhat dan pendamping setia di masa depan tumbuh kembang anak. Bekerja keras, mendidik keluarga yakni anak istrinya, dan menjadi pemimpin adalah tanggung jawab yang ada di pundak laki-laki. Oleh karenanya, keluarganya harus taat kepada laki-laki sebagai pemimpin di dalam keluarga. Mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh anak, dan mendidiknya merupakan tanggung jawab yang ada di pundak perempuan. Oleh karena itu, hak sosial yang layak diterimanya adalah rasa bakti anak kepadanya, mendapat kasih sayang dan nafkah dari suaminya. Inilah fungsi kemaskulinan dan kefemininan yang diletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kodrat kedua jenis kelamin tersebut. Dalam tataran yang lebih luas, yakni di masyarakat, penegasan gender ini akan menimbulkan keteraturan dan kerjasama yang baik di antara laki-laki dan perempuan. Perempuan menjadi mulia di masyarakat, sedangkan laki-lakinya berfungsi layaknya pengayom dan penjaga kehormatannya. Sekian materi yang saya sampaikan, yaitu tentang identitas gender. Kesetaraan gender dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70 yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia yaitu laki-laki dan perempuan dalam bentuk yang terbaik dengan kedudukan yang paling terhormat. Manusia juga diciptakan mulia dengan memiliki akal, perasaan, dan penerima petunjuk. Oleh karena itu, Al-Quran tidak mengenal pembedaan antara laki-laki, perempuan, karena di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lelaki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama. Dan yang membedakan antara lelaki dan perempuan hanyalah segi biologisnya. Adapun dalil-dalil dalam Al-Quran yang mengatur tentang kesetaraan gender adalah 1. Tentang hakikat diciptakan lelaki dan perempuan. Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan juga dijelaskan pula dalam surat An-Nisa ayat 1, surat Al-Hujurat ayat 13, yang pada intinya berisi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berpasang-pasangan, yaitu lelaki dan perempuan, supaya mereka hidup tenang dan tentram, agar saling mencintai dan menyayangi serta kasih mengasihi, agar lahir dan menyebar banyak laki-laki dan perempuan, serta agar mereka saling mengenal. Ayat-ayat di atas menunjukkan adanya tentang yang saling timbal balik antara lelaki dan perempuan. Tidak ada satupun yang mengindikasikannya adanya superioritas satu jenis dan jenis lainnya. 2. Tentang kedudukan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Quran surat Al-Imran ayat 195 yang artinya, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan orang berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan peran dan tanggung jawab yang sama di antara lelaki dan perempuan dalam menjalankan kehidupan spiritualnya. Dan Allah pun memberikan sanksi terhadap yang sama terhadap perempuan dan lelaki untuk sesama kesalahan yang dilakukannya. Jadi pada intinya, kedudukan dan derajat antara lelaki dan perempuan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama. Dan yang membuatnya tidak sama hanyalah keimanan dan ketakwaannya. F. Hak asasi manusia dalam Islam. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekatkan pada diri seorang sejak ia dilahirkan. Ia berlaku universal, berlaku bagi semua orang yang dimana saja dan kapan saja. Hak ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa karena sifatnya yang demikian. Maka tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengurangi atau mencabut hak tersebut. Jan Maestron dan Komisi HAM Perlindungan Bangsa-Bangsa atau PBB merumuskan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpa hak-hak tersebut manusia mustahil hidup sebagai manusia. Atau pendidikan kewarganegaraan, demokrasi, HAM masyarakat madani. Pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan isu ini, apakah Islam sejalan dengan HAM? Apakah HAM adalah produk Barat dan dengan misi Barat yang non-Muslim? Membaca sumber Islam paling otoritatif, Al-Quran, akan banyak ditemukan teks-teks menjelaskan penghargaan dan penghormatan terhadap manusia, beberapa di antaranya. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari mana baik-baik, serta kami akan melebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan ciptaan kami. Quran surat Al-Isra ayat 70. Al-Quran juga menyebutkan tentang kesetaraan manusia. Wahai manusia, kami ciptakan kamu dan laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dua ayat di atas dan masih banyak lagi teks-teks
lain menjelaskan tentang kemuliaan dan keserian martabat manusia tanpa memilih latar belakang asal usulnya, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan sebagainya. Ini adalah konsekuensi logis dari doktrin kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia yang berbagai latar belakangnya pada ujungnya berasal dari sumber yang tunggal ciptaan Tuhan. Keunggulan yang dimiliki manusia satu atas manusia yang lain hanyalah pada aspek kedekatan dengan Tuhan. Pernyataan paling eksplisit lainnya mengenai kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dinyatakan dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki perempuan yang benar, laki-laki perempuan yang sabar, laki-laki perempuan yang khusyuk, laki-laki perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan ampunan pahala yang besar. Demikian juga dalam surat Al-Nahl ayat 97, Al-Imran ayat 195, Al-Mu'min ayat 40, dan lain-lain. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip HAM atau hak asasi manusia dalam Islam. Materi ini masih dijelaskan oleh saya, Ibnu Khosni Jahnuddin. Ada beberapa prinsip pokok yang terkait dengan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama ada prinsip universal, bahwa hak asasi manusia itu berlaku bagi semua orang, apapun jenis kelaminnya, itu apapun statusnya, agamanya, suku bangsa atau kebangsaannya. Yang kedua yaitu prinsip tidak dapat dilepaskan atau inalienable, yaitu siapapun dengan alasan apapun tidak dapat dan tidak boleh mengambil hak asasi seseorang. Seseorang tetap mempunyai hak asasinya, kendali hukum di negaranya tidak mengakui dan menghormati hak asasi orang itu, atau bahkan melanggar hak asasi tersebut. Yang ketiga itu ada tidak dapat dipisahkan atau indivisible, bahwa hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, terus sosial dan budaya, serta hak pembangunannya tidak dapat dipisahkan, baik dalam penerapannya, pemenuhannya, pemantauannya, maupun penegaknya. Yang keempat, yaitu ada prinsip saling tergantung atau interdependent, bahwa di samping tidak dapat dipisahkan, hak-hak asasi itu saling tergantung satu sama lainnya, sehingga pemenuhan hak asasi yang satu akan mempengaruhi pemenuhan hak asasi lain. Oleh karena itu, prinsip ini sekaligus mengakhiri perdebatan mengenai prioritas pemenuhan dan pemajuan hak asasi manusia, di mana beberapa negara semula berpandangan bahwasannya suatu kategori hak asasi manusia tertentu harus mendapatkan prioritas terlebih dahulu dibandingkan dengan kategori hak asasi manusia lainnya. Kemudian yang kelima yaitu ada prinsip keseimbangan. Artinya bahwa kita perlu ada keseimbangan dan keselarasan di antara hak asasi manusia perorangan dan kolektif di satu pihak dengan tanggung jawab perorangan terhadap individu yang lainnya, dengan orang lain gitu.
masyarakat pun dan bangsa di pihak lainnya. Hal ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Keseimbangan dan keselarasan antara kebebasan dan tanggung jawab merupakan faktor penting dalam penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia. Kemudian yang keenam, yang terakhir, ada prinsip partikularisme, bahwa kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama sesuatu yang penting dan harus terus menjalani pertimbangan. Namun, hal ini tidak serta-merta menjadi alasan untuk tidak memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Karena adalah tugas semua negara, di negara manapun itu, apapun sistem politik, ekonomi, dan budayanya, untuk memajukan dan melindungi semua hak asasi manusia. Nah, segitu saja materi yang saya jelaskan, yaitu prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Islam ada 6.